Fiat chain swinging, clang clang, and it costs. Warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya akan membahas mengenai etika deontologi. Etika deontologi merupakan istilah yang berasal dari bahasa Yunani, deon yang berarti kewajiban, dan logos yang berarti ilmu. Artinya, suatu tindakan dinilai baik atau buruk berdasarkan apakah tindakan itu sesuai atau tidak dengan kewajiban. Maka, bersikap adil merupakan tindakan baik dan sudah kewajiban untuk bertindak demikian. Etika deontologi sama sekali tidak mempersoalkan akibat dari tindakan tersebut, baik atau buruk. Akibat dari suatu tindakan tidak pernah diperhitungkan untuk menentukan kualitas moral suatu tindakan. Atas dasar itu, etika deontologi sangat menekankan motivasi, kemauan baik, dan watak yang kuat untuk bertindak sesuai dengan kewajiban. Kemudian kita akan membahas mengenai jenis-jenis dari etika deontologi. Jenis etika deontologi ada dua. Yang pertama, egoisme etis. Egoisme etis memandang bahwa tindakan yang baik adalah tindakan yang berakibat baik untuk pelakunya. Secara moral, setiap orang dibenarkan mengejar kebahagiaan untuk dirinya sendiri dan dianggap salah atau buruk apabila membiarkan dirinya sengsara atau dirugikan. Yang kedua, utilitarianisme. Utilitarianisme menilai bahwa baik buruk suatu tindakan tergantung bagaimana akibat terhadap banyak orang. Tindakan dikatakan baik apabila mendatangkan kemanfaatan yang besar dan memberikan kemanfaatan bagi sebanyak mungkin orang. Untuk menentukan suatu tindakan yang dilematis, maka yang pertama adalah dilihat mana yang memiliki tingkat kerugian yang paling kecil, dan yang kedua, dari kemanfaatan itu, mana yang paling menguntungkan bagi banyak orang. Karena bisa jadi kemanfaatan yang besar namun hanya sedikit dinikmati oleh sebagian kecil orang. Selanjutnya kita akan membahas mengenai prinsip-prinsip dari etika deontologi. Prinsip dari etika deontologi ada 3. Yang pertama, merupakan upaya tindakan yang mempunyai nilai moral. Tindakan itu harus dijalankan berdasarkan kewajiban. Yang kedua, nilai moral dari tindakan itu tergantung pada kemauan baik yang mendorong seseorang untuk melakukan tindakan itu. Yang ketiga, kewajiban yang dilaksanakan berdasarkan sikap hormat kepada hukum. Konsepsi hukum sebagai penjaga keharmonisan dalam kepentingan hidup masyarakat yang sejalan dengan kearifan lokal masyarakat. Hal ini sesuai dengan nilai-nilai kearifan lokal yang pada umumnya dilaksanakan oleh sebagian besar anggota masyarakat. Salah satunya yaitu dalam tradisi yang wajib dilaksanakan oleh masyarakat. Berlabel wajib karena menyangkut dengan keselamatan dan menghargai apa yang telah dirintis oleh leluhurnya sejak dahulu. Kemudian, kita harus mengetahui juga kelompok utama dari penganut etika deontologi. Kelompok utama penganut etika deontologi ada 2. Yang pertama yaitu deontologi aturan dan yang kedua deontologi tindakan. Deontologi aturan berpendapat bahwa dalam semua situasi orang harus dipandu oleh seperangkat aturan atau prinsip yang telah ditentukan. Dengan demikian, tindakan tersebut dinilai etis atau tidak etis
dibandingkan dengan aturan itu sendiri, bukan oleh konsekuensi dari tindakan itu. Yang kedua, deontologi tindakan mengisyaratkan bahwa orang berkewajiban untuk bertindak terhadap orang lain dengan cara tertentu hanya karena mereka adalah manusia. Ada kewajiban atau tanggung jawab untuk memperhatikan martabat dan hak orang lain apapun akibatnya, sehingga fokusnya adalah pada nilai moral yang tertanam dalam perbuatan itu sendiri. Dan kemudian, kita juga harus mengetahui kelebihan dan kekurangan dari etika deontologi. Pertama-tama yang akan saya bahas adalah kelebihan dari etika deontologi yang telah saya rangkum bagiannya. Yang pertama, fokus deontologi adalah nilai-nilai kemanusiaan. Deontologi memberikan perhatian yang besar pada martabat manusia. Hal ini terlihat dengan jelas bahwa manusia tidak bisa diperalat. Manusia memiliki tujuan pada dirinya sendiri. Implikasinya, setiap orang mempunyai kewajiban untuk menghormati martabat manusia. Semua elemen mendasar kemanusiaan adalah otonomi. Otonomi moral merupakan hukum tertinggi, karena otonomi menghadirkan kemampuan seseorang untuk menentukan pilihannya berdasarkan suara hatinya. Selanjutnya, deontologi memberikan dasar yang kokoh bagi rasionalitas dan objektivitas kesadaran moral. Suatu perbuatan dinilai baik atau buruk didasarkan pada kesadaran setiap orang dalam menjalankan apa yang menjadi kewajiban moralnya. Jadi, kualitas perbuatan tidak dilihat dari motif tertentu, tetapi hal yang mendasarinya. Dasar pada rasionalitas dan objektivitas untuk mendasari sebuah perbuatan. Dengan kedua dasar ini, suatu perbuatan dapat dipertanggungjawabkan secara etis. Kemudian kelemahan dari etika deontologi. Yang pertama, tidak ada peluang untuk dilema moral dan jalan keluar ketika sedang menghadapi konflik prinsip moral. Dilema moral adalah situasi ketika suatu pelaku wajib melakukan A dan B. Jika melakukan A, maka tidak dapat melakukan B. Hal ini bisa mengikis keterbatasannya sebagai manusia dalam rangka melakukan dua tindakan secara bersama. Yang kedua, norma yang dilakukan tanpa pengecualian dengan mengindahkan akibat tindakan yang sulit diterima. Misalnya, orang wajib untuk berkata benar. Yang ketiga, imperatif kategoris termasuk kepada bidang yang formal dan tidak secara konkret mengikat pelaku moral. Hal ini menunjukkan bahwa imperatif kategoris hanya menegaskan hal yang tidak boleh dilaksanakan. Misalnya, bunuh diri, stres, dan berbohong. Moralitas hanya menerapkan batas ruang lingkup manusia sekaligus tidak memberi arahan yang tepat dan berjenjang. Imperatif kategoris hanya memberi tolak ukur yang benar dan tidak kaidahnya. Namun, tidak membantu mengetahui pelaku moral memperoleh kaidah yang mau diuji. Simpulannya, dalam etika deontologis mengandaikan adanya praktik moral yang sudah berlaku. Untuk memahami etika deontologi ini, saya berikan dua contoh kasus. Yang pertama, jika seseorang diberi tugas dan melaksanakannya sesuai dengan tugas itu, maka itu dianggap benar. Dianggap salah jika dia tidak melaksanakan tugasnya.
Contoh yang kedua, saya contohkan seperti pelaku bisnis akan dinilai baik oleh etika deontologi bukan karena tindakan itu mendatangkan akibat yang baik bagi pelakunya, melainkan tindakan itu sejalan dengan kewajiban si pelaku. Misalnya, memberikan pelayanan yang terbaik untuk konsumennya. Kemudian untuk mengembalikan hutangnya sesuai dengan perjanjian. Kemudian yang terakhir untuk menawarkan barang dan jasa dengan mutu sebanding dengan harganya. Begitulah contoh yang dapat saya berikan. Sekian materi yang dapat saya sampaikan mengenai etika deontologi. Semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.